ada kisah menarik mengenai salah satu Titan yang pada akhirnya wujudnya itu diperlihatkan di dalam film Godzilla x Kong The New Empire yang bernama Titan Tiamat. Meskipun Titan itu digambarkan sebagai Titan yang paling sial karena harus mati di tangan Godzilla, tapi di luar itu ada sebuah fenomena menarik tentang mengapa Godzilla harus mengalahkan Tiamat demi menyempurnakan proses evolusinya. Nama Titan Tiamat pertama kali muncul atau bisa dilihat di film Godzilla King of the Monsters, yang mana namanya itu muncul bersama dengan sederet nama Titan lain yang keberadaannya juga masih menjadi misteri. Namun sejauh yang diketahui pada saat itu, lokasi Tiamat terdeteksi berada di lokasi yang gak jauh dari tempat kediaman Godzilla dan juga Rodan. Nah, Tiamat adalah salah satu Titan yang merespon panggilan Ghidorah, dan sejak saat itu Tiamat sering berpindah tempat, di mana dia kemudian bertemu dengan Godzilla di dalam komik Godzilla Dominion. Uniknya di komik tersebut diceritakan kalau ternyata Tiamatlah yang udah menghabisi sosok kerak kuno yang dulu sempat mengusir Godzilla dari rumahnya yang lama. Di mana hal tersebut membuktikan kalau Tiamat sebenarnya bukan Titan sembarangan. Bukan cuma itu, akibat sifat agresif yang dimilikinya menyebabkan Monarch kemudian mengklasifikasikan Tiamat sebagai Titan penghancur. Dan faktanya, Tiamat adalah salah satu Titan bersama dengan Scylla dan Amulok yang memilih nggak tunduk ketika Godzilla mengalahkan Ghidorah. Dalam pertarungan pertamanya dengan Godzilla membuktikan kalau Tiamat sebenarnya cukup kuat untuk mengimbangi Godzilla. Meskipun pada akhirnya Tiamat harus mengakui Godzilla yang pada saat itu si Raja Monster hampir aja membunuhnya. Sejak kekalahannya itu, beberapa tahun kemudian, Tiamat lalu berpindah lokasi ke suatu tempat terdingin di planet bumi, yaitu di wilayah Arktik. Dan dari sana, dia lalu menjadikan Arktik sebagai rumahnya. Nah, yang menjadi misteri adalah bahwa ternyata di persembunyiannya Tiamat itu terdapat sejumlah energi yang sangat besar. Sebuah unsur energi yang digambarkan dengan warna merah muda. Nah, karena udah mendapatkan energi yang begitu besar, Tiamat lalu menjadi semakin agresif, apalagi kalau berhubungan dengan teritorialnya. Makanya, dia nggak akan segan-segan untuk menyerang Godzilla pada saat si Raja Monster memasuki wilayahnya. Pertanyaannya, kenapa Godzilla harus menyerang Tiamat dan mengambil alih kandangnya? Kenapa dia nggak pergi ke lokasi yang lain? Nah, seperti yang kita tahu, Godzilla adalah Titan yang bisa merasakan adanya ancaman. Di dalam filmnya, Godzilla bisa merasakan ancaman tersebut di dua lokasi yang berbeda. Pertama, Godzilla tahu akan adanya ancaman dari Scylla, yang kalau dibiarkan bisa sangat berbahaya. Sementara di sisi lain, Godzilla juga merasakan bahaya yang lebih besar, yaitu kehadiran Titan kuno yang bernama Shimu. Jadi, Godzilla ini bisa merasakan semuanya, karena bisa dibilang Godzilla adalah Titan yang sensitif. Dalam arti dia tahu semua Titan yang pernah dihadapinya, bahkan sampai seberapa jauh makhluk tersebut berevolusi. Karena kalau enggak, Godzilla nggak akan mungkin capek-capek memburu Scylla, karena potensi bahaya di masa depan. Nah, sampai sini Godzilla nggak punya pilihan selain berevolusi, karena dia juga tahu seberapa berbahayanya Titan yang bernama Shimu tadi. Akibatnya, Godzilla pun mengkonsumsi energi nuklir dengan cara yang ekstrim, setelah dia terlebih dahulu membunuh Scylla. Nah, karena mengkonsumsi banyak energi nuklir, tubuh Godzilla pun langsung berubah sampai ke titik tertinggi. Ini adalah momen yang sama ketika Godzilla pernah merasakannya di film Godzilla King of the Monsters, yang pada saat itu dia mendapatkan kekuatan nuklir dari manusia. Cuma bedanya di Godzilla x Kong, si Raja Monster nggak punya pilihan selain menahan semua energi di tubuhnya yang bisa meledak setiap saat, yaitu dengan cara berhibernasi. Dan pilihannya cuma satu, yaitu pergi ke Arktik, tempat di mana Titan Tiamat berada. Yang kemungkinan Godzilla juga tahu kalau di sana ada sebuah lokasi yang memiliki suatu sumber energi yang bisa mengontrol sekaligus menyempurnakan energi nuklir yang ada di dalam tubuhnya. Nah, jadi selama ini si Titan Tiamat telah membangun sarang di Samudra Arktik untuk menyerap sejumlah besar energi elektromagnetik yang berasal dari angin matahari yang berinteraksi dengan kutub utara, sehingga mengakibatkan sebagian unsur di tubuh Tiamat berubah menjadi berwarna merah muda. Ibaratnya tempat tersebut kayak lokasi berkumpulnya semua energi besar di planet ini. Kemudian, karena Godzilla juga berusaha mengumpulkan kekuatan dalam persiapan perang dengan Shimu, akibatnya Godzilla menantang Tiamat
Tiamat dan kemudian membunuhnya. Dari sana, si Raja Monster lalu menyerap sebagian DNA dari Tiamat dalam proses untuk berevolusi menjadi bentuk supercharge. Nah, di momen itu Godzilla sebenarnya sengaja menantang Tiamat, dan harusnya Tiamat memilih untuk pergi menghindari Godzilla. Cuma karena si Tiamat begitu agresif, apalagi setelah di pertemuan pertamanya dia dipermalukan, akhirnya Tiamat pun keluar dan melawan Godzilla. Sampai kemudian Tiamat berakhir dengan tragis sebagai Titan yang paling sial. Feeling gue nih ya, Tiamat ini terlalu percaya diri karena sekarang dia kan udah bertambah kuat seiring menyerap sumber energi yang ada di sini. Makanya dia pede tuh langsung nyerang Godzilla, yang padahal dia nggak tahu kalau Godzilla habis mengkonsumsi energi nuklir yang sangat besar, yang otomatis juga menambah kekuatannya. Alhasil Tiamat pun jadi korban. Nah, ini sekaligus membuktikan kalau Titan seperti Tiamat nggak bisa merasakan bahaya dari musuhnya seperti layaknya Godzilla. Kalau dia tahu Godzilla seperti itu, harusnya dia kabur. Beda dengan Godzilla, dia bisa merasakan Skilla yang bisa menjadi ancaman. Makanya sebelum berbahaya, langsung dia habisi. Begitupun dengan Zemu. Godzilla tahu kalau begini doang, dia nggak akan bisa mengalahkan Titan itu. Makanya dia butuh berevolusi. Sama dengan kasusnya Tiamat. Dia tahu kalau Tiamat ada di Arktik, dan kemampuannya juga udah meningkat. Tapi karena dia bisa menakar sampai mana kekuatannya si Tiamat, makanya Godzilla dengan gagah berani menantang Titan itu. Karena Godzilla sepertinya juga cukup smart cuy. Nah, pertanyaannya nih untuk kalian, andai saat itu Tiamat memilih untuk kabur ketimbang melawan Godzilla, apa Godzilla tetap bisa mengalahkan Zemu? So, kalau gitu sekian dulu penjelasan singkat mengenai alasan mengapa Godzilla memilih membunuh Tiamat sebagai sarana untuk berevolusi. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi dan keren lo semua. Ciao.